Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 3 Logistik C akan mempresentasikan tugas integrasi 2 yaitu tentang penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Mila Safitri, rekan saya Ilham Dwi Prasetyo dan Muhammad Rafiq Saputra. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakangnya. COVID-19 di Indonesia sudah tersebar luas. Terdapat 856.000 kasus terjadi. Ini memberikan dampak yang merugikan banyak orang, terutama pada bidang ekonomi. Pada perumahan Gria Ciledug RW 16 terdapat 650 populasi yang 100 diantaranya mengalami PHK, yang membuat kurangnya penghasilan untuk membeli sembako. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dan kami mensimulasikan penyebaran bansos pada perumahan ini. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana cara agar penyaluran bansos kepada warga yang terdampak COVID-19 dapat dibagi secara merata sesuai data yang ada. Tujuan penelitiannya, agar penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19 tersalurkan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang menerima bantuan sosial. Selanjutnya, gap analysis terdapat ada dua, yaitu yang pertama current state dan ideal state. Untuk current state, bansos yang disalurkan belum merata kepada semua masyarakat yang terdampak. Yang ideal state, bansos disalurkan sudah tersalurkan secara merata kepada semua masyarakat yang terdampak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mila. Di sini saya akan menjelaskan tentang fishbone diagram yang terdiri dari 3M, yaitu main, money, dan media. Di sini ada penerima bansos bertambah. Pada main, akibatnya korban PHK, sebabnya perusahaan tidak sanggup menggaji semua karyawan. Lalu, akibatnya melanggar protokol kesehatan, lalu disebabkan karena tidak disiplin dan kurang ketat. Pada media, akibatnya kurangnya pencegahan penyebaran COVID, lalu menyebabkan tidak ada penyemprotan cairan disinfektan, tidak ada aturan jam malam atau orang luar dilarang masuk. Pada money, akibatnya perekonomian menurun, usaha banyak yang tutup. Lalu akibatnya pendapatan menurun yang disebabkan korban PHK, perusahaan tidak sanggup menggaji semua karyawan, usaha banyak yang tutup, dan adanya PSBB. Selanjutnya, pengolahan data dan pengumpulan data akan dijelaskan oleh Ilham. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Di sini terdapat satu persentase penyebaran COVID sebesar 18. Yang kedua, penerapan PSBB yang dimasukkan rumus persentase penyebaran COVID. Yang ketiga, sembako langka 0,1, pasar sepi 0,5, harga menjadi mahal dimasukkan rumus sembako langka ditambah dikali pasar sepi. Pendapatan berkurang 0,5 100 orang, populasi perumahan 650 orang, populasi perumahan 650 dikurang korban PHK yang diprioritaskan mendapatkan bansos. Yang selanjutnya, penambahan terdampak dimasukkan rumus harga menjadi mahal dikali pendapatan berkurang dikali populasi perumahan. Yang selanjutnya, anggaran bansos terdapat sebesar 10 juta rupiah. Harga per bansos Rp50.000. Kapasitas bansos dimasukkan rumus anggaran bansos dibagi harga per bansos. Penambahan penerima bansos dimasukkan rumus terdampak dikurang kapasitas bansos. Selanjutnya terdapat CLD, yang dimana COVID-19 membuat adanya PSBB, lalu juga membuat sembako langka, harga sembako mahal, pendapatan berkurang, karyawan di PHK yang menyebabkan masyarakat terdampak.
Lalu pemerintah membuat bansos yang mengeluarkan anggaran bansos untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya ada SFD, yaitu yang sudah di-run, di mana hasilnya PSBB ditetapkan selama 127 hari, orang yang terdampak 213 orang, orang yang menerima bansos 198 orang, dengan penambahan penerima bansos sebesar 13,75 dan kapasitas bansos 200 orang. Penambahan terdampak sebesar 13,75. Selanjutnya, analisis dan kesimpulan akan dibacakan oleh Saudari Mila. Analisis simulasi. Dilihat dari hasil SFD setelah di-run, hasil dari penetapan lama PSBB yang disebabkan oleh presentasi penyebaran COVID, PSBB dilaksanakan selama 127 hari. Penambahan terdampak sebesar 13,75 disebabkan oleh harga sembako yang menjadi mahal, pendapatan berkurang, populasi perumahan yang menjadi korban PHK. Masyarakat yang terdampak berjumlah 213, penambahan penerimaan bansos dipengaruhi oleh jumlah terdampak dan kapasitas bansos. Laju penambahan penerimaan bansos yang dihasilkan sebesar 13,75 dengan penerima bansos sejumlah 198 orang. Dapat disimpulkan bahwa dari penelitian online yang kelompok kami lakukan, bahwa kegiatan pemberian sampai dengan penerimaan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19 pada rukun warga 016 yang merupakan bagian Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Bansos tersebut dapat diterima oleh masyarakat terdampak COVID-19 dengan hasil data yang kami lakukan menggunakan sistem pemodelan dengan berbagai proses yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Penambahan terdampak sebesar 13,75 yang disebabkan oleh harga sembako yang menjadi mahal, pendapatan berkurang, populasi perumahan yang menjadi korban PHK. Yang kedua, masyarakat yang terdampak berjumlah 213, penambahan penerimaan bansos dipengaruhi oleh jumlah terdampak dan kapasitas bansos. Yang ketiga, laju penambahan penerimaan bansos yang dihasilkan sebesar 13,75 dengan penerima bansos sejumlah 198 orang. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.